Halo, selamat datang. Jumpa lagi bersama saya Geraldo Covid di Trading One on One Cuan Investor Society. Yang perlu kita ketahui ya, dari analisis fundamental ini kan merupakan salah satu evaluasi kita dalam melihat berita seperti apa ya. Dan kita melihat makroekonominya seperti apa, dan kita melihat dari sisi perkembangan dunia ini sedang dalam fase recovery, apakah dalam fase yang sedang jenuh ataupun sedang dalam fase baik. Nah, tentunya fundamental ini sangat penting untuk kita combine dalam analisa-analisa lainnya. Karena kembali lagi ya, Amerika Serikat ini kan merupakan negara yang cukup besar dan mempunyai mata uang yang paling dominan untuk dalam cadangan dunia. Dan tentunya ketika Amerika Serikat ini sedang berpengaruh baik itu dari sisi negatif dan sisi positif, punya peranan yang penting terhadap negara lain. Makanya ini kenapa masih sering digunakan untuk para investor ataupun traders melakukan trading futures tentunya. Sejarahnya pastinya ketika Perang Dunia selesai, AS ini kan langsung menjadi salah satu tujuan utama untuk melihat kiblatnya ataupun mata uang yang diketok untuk menjadi salah satu perhitungan ataupun melihat ke depannya seperti apa. Makanya US dollar ini menjadi volume transaksi terbesar dalam dunia tentunya, dan itu menjadi fokus utama para investor dan traders dalam melakukan trading di instrumen yang lain. Sebenarnya banyak ya, dan yang penting saja sebenarnya di setiap bulan itu akan selalu ada. Yang pertama ada NFP ataupun non-farm payroll. Saya akan jelaskan dulu NFP ini apa. Jadi NFP ini merupakan data pengangguran yang rilis setiap bulannya di hari Jumat tentunya. Nah, ketika di hari Jumat ini ada data-data pengangguran baik itu meningkat ataupun terjadi pengurangan, maka impact yang dihasilkan ke dalam US dollar ini bisa bagus dan bisa juga jelek. Seperti itu. Dan yang kedua ada namanya Consumer Price Index atau kita sebut dengan CPI. Ini pastinya karena beritanya adalah consumer, berarti kita akan melihat daya tarik masyarakat dalam sistem jual beli. Apakah terjadi peningkatan? Apakah terjadi pelemahan? Nah, kalau misalnya terjadi peningkatan, berarti itu bagus dong. Dari sisi ekosistem perdagangan itu terjadi peningkatan. Kalau misalnya ekonominya sedang jelek, berarti daya tarik jual beli masyarakat mengurang, dan itu akan membuat nilai dari ekonomi Amerika Serikat terjadi penurunan. Dan yang ketiga, itu ada dari The Fed itu sendiri. Yang kita ketahui, kita setiap 3 bulan sekali ya, itu selalu menunggu rapat FOMC ataupun statement yang dibicarakan oleh Jerome Powell mengenai suku bunga ataupun kenaikan yang nanti akan mendatang di kuartal-kuartal selanjutnya. Yang tentunya nanti di bulan November akan ada rapat terakhir tentunya di kuartal 4 tahun ini. Dan itu yang akan menjadi fokus investor atau trader dalam melihat ke depannya seperti apa. Dan yang kelima, pastinya GDP. Kalau kita ngomongin GDP adalah kita ngomongin salah satu garis besar ekonomi perkembangan dunia ya. Tentunya GDP ini mempunyai peranan penting dan kita akan melihat apakah GDP-nya akan terus meningkat dari setiap kuartal atau tidak. Karena kalau tidak meningkat, maka ini akan membuat dampak negatif pada negara itu sendiri. Tapi kalau di setiap kuartal ada peningkatan, maka di tahun itu juga akan membuat outperforming ataupun ekonomi ini terjadi peningkatan. Selain Amerika Serikat, tentunya kita perlu melihat negara-negara lain, contohnya seperti China dari sisi perang dagang, ataupun kita melihat dari sisi penjualannya, GDP-nya itu seperti apa, kemudian juga kita melihat dari sisi Jepang ini sendiri seperti apa dari sisi otomotif, ataupun kita melihat dari sisi teknologi yang ada, kemudian juga kita melihat dari sisi Euro ini seperti apa sih perkembangannya, baik itu dari sisi mata uangnya karena memang Euro ini juga memiliki cadangan mata uang terbesar, dan kemudian juga ada London ataupun Inggris ini sendiri karena mereka mempunyai mata uang cadangan yang lumayan juga dari sisi pound sterling.
seperti itu. Jadi berita-berita ini juga sangat berkaitan terhadap US dollar itu. Oke, tentunya yang akan mempengaruhi pergerakan harga adalah dari sisi perang dagang itu sendiri, seperti Amerika Serikat dengan Cina, kemudian juga krisis geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, kemudian juga pandemi itu menyebabkan COVID-19 yang dimana semua mengalami resesi di tiap dunia, dan yang terakhir adalah kebijakan bank sentral, dan tiap-tiap negara mempunyai kebijakan bank sentralnya masing-masing, seperti The Fed, kemudian BOJ, dan BOE ya. Tentunya kelebihan yang kita bisa ketahui dari memantau ekonomi AS, tentunya kita mempunyai pandangan yang luas terhadap Amerika Serikat itu sendiri, kemudian juga kita mengetahui bagaimana pergerakannya ataupun dari sisi daya tarik masyarakat untuk kedepannya seperti apa perkembangannya, dan juga kita tahu ekonomi dari sisi globalnya itu seperti apa yang berkaitan dengan Amerika Serikat. Dan tentunya dengan kita mengetahui ekonomi Amerika Serikat itu akan membuat kita sebagai investor ataupun traders pemula jadi tahu kita mau trading seperti apa dan untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian yang bisa kita alokasikan seperti itu. Tentunya pastinya ada Bloomberg, itu yang pertama, kemudian juga Economic Trading, kemudian juga TradingView, itu bisa digunakan sebagai media partner ataupun dalam kita mengakses data-data US. Dan jangan lupa ketinggalan juga ada Forex Factory yang bisa kita cek untuk melihat pergerakan data US nanti di setiap malamnya seperti apa yang bisa kita pantau untuk melakukan trading. Yes, menurut saya itu perlu ya, karena untuk melihat perkembangan dari negara lain dan tentunya kita mempunyai pilihan ataupun aset instrumen yang bisa kita diversifikasi dalam kita melakukan trading. Jadi sangat perlu. Dan itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan jangan lupa share ke teman-teman kamu untuk bisa mendapatkan konten bermanfaat ini. Dan jangan lupa untuk kamu yang ingin mendapatkan kelas eksklusif, sinyal trading, dan live trading setiap hari, daftar jadi member Cuan Investor Society sekarang juga di link deskripsi di bawah ini.